Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nabi SAW menyebut Ramadan sebagai bulan penuh keberkahan. Qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarakun kataballahu alaikum siyamuhu fi tuftahu abwabal jinan wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairuha faqad ruhima. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan keberkahan. Allah telah mewajibkan kalian saum di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang tidak diberikan kepadanya kebaikan pada malam itu, berarti diharamkan baginya segala rupa kebaikan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Maka sungguh rugi orang yang menyia-nyiakan bulan yang agung ini. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfar lahu." Sungguh rugi seorang yang ketika namaku disebut tetapi dia tidak berselawat atasku. Sungguh rugi seorang yang bertemu dengan Ramadan lalu Ramadan berlalu darinya sebelum dosa-dosanya tidak diampuni. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka bulan Ramadan merupakan kesempatan berharga yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan ingin meraih ridhonya. Sehingga kaum muslimin sudah seharusnya menyambut tamu yang agung tersebut dengan sebaik-baiknya. Imam Ibn Rajab menyebutkan, bagaimana mungkin orang yang beriman tidak bergembira dengan dibukanya pintu-pintu surga? Bagaimana mungkin orang yang pernah berbuat dosa dan ingin bertaubat serta kembali kepada Allah Ta'ala tidak bergembira dengan ditutupnya pintu-pintu neraka? Dan bagaimana mungkin orang yang berakal tidak bergembira ketika para setan dibelenggu? Oleh karena itu, jangan sampai kesempatan Ramadan ini berlalu sia-sia. Raih keutamaan Ramadan, yakni dilipat gandakan pahala amal soleh dengan sungguh-sungguh. Perbanyak amal ibadah dengan agenda-agenda yang tersusun. Apakah tadarus Al-Quran, sholat sunnah, sedekah, zakat, i'tikaf, qiyamul lail, amar ma'ruf nahi munkar, dan berbagai aktivitas taqarrub lainnya. Ingatlah bahwa Allah SWT mencintai hamba-hambanya yang bertaqarrub kepadanya. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, dan tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku fardukan atasnya. Dan hambaku terus bertaqarrub kepadaku dengan amal-amal nawafil hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Hadis tadi menjelaskan bagaimana bertaqarrub dan lebih disukai oleh Allah, yaitu dengan melaksanakan apa yang diwajibkan dan melengkapi dengan amal-amalan sunnah. Tentu amal-amal fardu harus diutamakan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan dalam Fathul Bari, sebagian ulama besar mengatakan bahwa siapa yang fardu lebih menyibukkan dia dari nafilah, maka dimaafkan. Sebaliknya siapa yang nafilah menyibukkan dia dari amal fardu, maka dia telah tertipu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hikmah diwajibkannya kita melaksanakan saum adalah agar kita bertakwa. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Asyar At-Tafasir menjelaskan makna firman Allah SWT, la'allakum tattaqun, yakni agar dengan saum itu Allah mempersiapkan kalian untuk takwa, yakni melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya itu dilaksanakan karena kesadaran jiwa dan akal. Maka pelaksanaannya memerlukan pengetahuan syar'i akan halal dan haram. Karenanya, takwa bisa juga dimaknai sebagai kesadaran akal dan jiwa serta pengetahuan syar'i terhadap wajibnya mengambil halal dan haram sebagai standar bagi seluruh aktivitas, lalu merealisasikan secara praktis
atau secara amali di dalam kehidupan. Oleh karena itu seharusnya pasca Ramadan nanti akan lahir manusia-manusia baru, keluarga-keluarga baru dan masyarakat baru yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah tidak bersifat individual? Apa maknanya pribadi baik tapi hidup dalam masyarakat mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala? Walhasil, semoga Ramadan tahun ini menjadi pemicu bagi kita kaum muslimin mewujudkan ketakwaan hakiki, yakni menerapkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Inilah wujud keimanan dan ketakwaan yang sebenarnya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Semoga Ramadan kali ini menjadi pintu terbukanya keberkahan bagi negeri ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.